Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifaluku teman-teman kelas Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ahwar Ismi. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari wabah virus COVID-19 ya. Nah, tidak lupa teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker jika teman-teman harus keluar rumah. Kemudian bawalah hand sanitizer dan rajinlah cuci tangan dengan air mengalir. Ya, baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hingga inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini Ustazah Mary menjumpai teman-teman dalam pembelajaran IPS ya. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, hari ini Ustazah Mary akan membersama teman-teman dalam pembelajaran IPS ya. Silakan teman-teman persiapkan modulnya untuk di modul tema 2 ya. Hari ini kita akan belajar mengenai perumusan teks proklamasi. So, stay tune. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Alangkah baiknya sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia banyak beragam suku bangsa, tetapi warga Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sejarah teks proklamasi dirumuskan? Proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia berhak atas kemerdekaannya dan wajib untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Diawali jatuhnya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Ada perbedaan pandangan di antara golongan muda dan Soekarno-Hatta membuat para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu Soekarno diamankan di sebuah rumah sederhana milik seorang petani. Dua tokoh tersebut berada di Rengas Dengklok seharian penuh. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa ada keterlibatan dengan Jepang. Ketidakadaan Soekarno di Jakarta diketahui oleh Ahmad Soebardjo. Ia mencoba menghubungi dan bernegosiasi dengan para pemuda. Akhirnya tercapailah kesepakatan antara Ahmad Soebardjo yang mewakili golongan tua dan Wikana dari kalangan pemuda. Sebagai syarat dan jaminannya, Soebardjo meminta para pemuda agar segera memulangkan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Ia menjanjikan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan segera diproklamirkan tanpa keterlibatan Jepang. Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo.
Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pada pagi harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks dan pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati. Dengan dibacakannya teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan ini diikuti oleh pengakuan dari beberapa negara Asia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Di antara makna proklamasi itu ialah sebagai berikut. 1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperoleh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dipertahankan. Yang kedua, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh penjajah selama bertahun-tahun. Yang ketiga, proklamasi menaikkan martabat bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Dalam proses menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan terjadi beberapa musyawarah dalam negosiasi kepulangan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok dan dalam penyusunan draft proklamasi kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam ayat di atas, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bermusyawarah jika ada masalah dalam sebuah urusan. Para tokoh pendiri negara kita menyelesaikan masalah penting menjelang kemerdekaan dengan cara musyawarah. Kita pun dapat menggunakan cara musyawarah untuk menyelesaikan urusan atau masalah kita sehari-hari. Dengan musyawarah, masalah dapat diselesaikan dengan baik dan ikatan persaudaraan tetap terjaga. Mari Ananda semua utamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara kita. Niatkan tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah agar musyawarah kita bernilai ibadah. Ya, itu tadi teman-teman sudah menyaksikan video pembelajarannya mengenai perumusan teks proklamasi ya. Teman-teman bisa dipelajari untuk mengambil persiapan ujian pada akhir bulan ini ya. Baik teman-teman, selalu semangat dan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.